Permisi Bu. Nggih. Gini Bu, saya mau menyampaikan izin, menyampaikan kegiatan rencana tindak lanjut saya dari kegiatan PPKG untuk melakukan aksi nyata tentang model pembelajaran sport education. Nah, ini untuk rincian kegiatannya dalam bentuk materi, dan materi ini juga yang insya Allah besok disampaikan ke komunitas belajar dari komunitas belajar yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Berbah ini, yang komunitas belajarnya kan isinya dari Mapel PJOK, kemudian BK, TIK dan seni budaya, dan yang mana nanti Kombel itu harapannya bisa berkontribusi juga untuk mensukseskan kegiatan model pembelajaran yang akan saya praktekkan tersebut. Ngoten Ibu. Baik Pak. Oh, ini kalau kegiatannya jadi mirip dengan kegiatan proyek ya? Ya, bentuknya proyek. Ya. Selama berapa pertemuan biasanya ini dilaksanakan? Insya Allah 3 pertemuan Ibu. Dari persiapan, kemudian nanti ada koordinasi dengan peserta didik dan pembagian peran masing-masing, kemudian baru ke puncak kegiatan, yaitu bentuknya kompetisi atau turnamen. Baik, mengingatkan saja Pak Pur, untuk kegiatan proyek itu kan nanti evaluasinya dimulai sejak dari perencanaan loh ya. Tolong disiapkan nanti alat evaluasinya, instrumennya, dan saya berharap juga bahwa besok ketika nanti koordinasi dengan teman-teman satu komunitas belajar, nah mudah-mudahan rencana ini mendapatkan masukan dari teman-teman sehingga nanti Pak Pur punya rencana yang lebih siap untuk bisa dilaksanakan, gitu ya. Iya Bu. Baik, sudah cukup itu saja? Iya Bu. Baik, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Nggih. Semoga sehat selalu dan semangat. Nggih, terima kasih Bu. Sami-sami Pak Pur. Nggih. Bareng Bu. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bu Tri Lestari yang saya hormati, dan pada rekan-rekan Bapak Ibu guru komunitas belajar SMP Negeri 1 Berbah, yang mana komunitas belajar ini merupakan gabungan dari Mapel Bimbingan Konseling, Pendidikan Jasmani, Seni Budaya dan Teknologi Informasi. Untuk pertemuan kali ini ya, sebelumnya mungkin untuk mengawalinya kita awali dulu dengan berdoa. Seperti halnya kalau kita mengawali pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu, maka pada pertemuan kali ini kita awali dulu juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Selanjutnya pada pertemuan kali ini, di sini saya ingin memberikan paparan pada Bapak Ibu guru, yang mana pada tugas akhir dari peningkatan kompetensi pembelajaran guru PJOK, di sini ada rencana tindak lanjut pada komunitas belajar Bapak Ibu. Nah, tindak lanjutnya adalah yaitu pada sebuah model pembelajaran yang akan saya lakukan dari PJOK kepada peserta didik, yang mana di situ nanti melibatkan komunitas belajar, dan komunitas belajar kita yaitu komunitas belajar konseling jasmani, seni dan teknologi
akan saya minta tolong untuk terlibat dalam proyek pembelajaran dari pendidikan jasmani, yang mana proyeknya adalah merupakan model pembelajaran sport education ya, dengan sebuah kejuaraan yaitu Gobak Sodor 9 Cup, kejuaraan Gobak Sodor 5 melawan 5. Kenapa ini tulisannya Gobak Sodor 9 Cup? Karena di sini nantinya kejuaraan ini akan difokuskan pada kelas 9 ya. Kelas 9 yang mana merupakan ada materi dari pembelajaran tersebut. Oke. Enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa, Dewi. Kemudian latar belakang pada proyek ini adalah pendidikan sebagai salah satu sarana membentuk manusia seutuhnya, demikian juga tujuan dari pendidikan nasional. Yang mana di sini yang pertama saya hanya mengutip dari tujuan pendidikan nasional. Kemudian PJOK sebagai salah satu bagian integral dari pendidikan di mana menggunakan gerak dan non-gerak dalam pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, kemampuan gerak tidak ada. Kemajuan digital zaman sekarang itu membuat anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain di gawai atau handphonenya dan juga komputer. Nah, sehingga anak-anak itu kurang dalam aktivitas gerak jasmaninya. Terlebih lagi dengan cepatnya informasi masa kini, anak-anak itu sudah bisa mengetahui perkembangan permainan di berbagai macam mancanegara, tetapi kelemahannya malah mereka itu sebenarnya menurut pengamatan dan kemarin saya menanyakan kepada anak-anak kayak gini toh. Nah, terus kemudian permainan egrang sebagian itu sudah bisa karena memang dari di lingkungannya ada permainan itu, tapi yang mungkin lingkungan di perumahan-perumahan itu sudah hanya mendengar dan melihat di video saja, tapi untuk melakukannya belum. Nah, kemudian pembelajaran Sport Education Model atau disingkat SEM ini memfasilitasi keseluruhan aspek karena peserta didik nantinya akan berperan tidak hanya sebagai pemainnya, tetapi juga sebagai pelaksana pertandingan, kemudian official, penyelenggara kegiatan, ataupun hal-hal lain yang ada di sebuah lingkup pertandingan. Sehingga di situ terdapat nilai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan melalui aktivitas yang menyenangkan sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna serta tujuan dapat tercapai secara optimal. Dan tujuan dari proyek ini yaitu memfasilitasi dan mengakomodasi suara atau voice dari peserta didik, pilihan atau choice dari peserta didik, dan juga rasa kepemilikan atau ownership. Jadi anak-anak itu diharapkan bisa mempunyai suara, mengutarakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Kemudian itu bisa memilihnya sendiri, dia ingin berkontribusi sebagai apa, dan sebagai apa. Kemudian karena mereka memilih sendiri, diharapkan mereka mempunyai rasa kepemilikan dari dan rasa tanggung jawab dari yang mereka sudah pilih. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk menguasai aspek hasil belajar dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan dapat berkreasi serta berinovasi. Yang ketiga, menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan pilihan aktivitas gerak yang dilakukan dengan kolaborasi bersama teman dan juga guru. Pembelajaran PJOK yang terintegrasi, berpihak, serta berpusat pada peserta didik.
Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Programnya yaitu merupakan program kegiatan kurikuler yang menunjang program intrakurikuler. Pembelajaran sport education model, peserta didik memilih satu permainan tradisional yang dipertandingkan. Yang di sini adalah yang dipilih kan permainan tradisional gobak sodor. Kemudian ruang dan waktu pelaksanaannya rencananya pada membutuhkan 3 pertemuan, yaitu pada minggu terakhir November hingga nanti minggu awal Desember. Sebelum nantinya pada penilaian atau pengambilan nilai akhir ya, sumatif ya. Kemudian populasinya adalah seluruh siswa kelas 9. Kolaborasinya pada guru-guru komunitas belajar PJOK, Seni Budaya, TIK, dan BK. Kapasitas yang dimiliki oleh sekolah yaitu ada berbagai macam aset ya, dari aset SDM, fisik, politik, agama dan budaya, sosial, finansial, hingga lingkungan alam. Kemudian rencana alur kegiatan proyeknya yaitu dari penjelasan proyek dan materi kepada peserta didik di minggu akhir November. Kemudian setelah itu koordinasi dengan berbagai macam peran. Jadi peran-peran itu sudah dipilih pada awal penjelasan proyek. Peran-peran peserta didik yang akan menjadi pelaksana. Kemudian pelaksanaan kejuaraan dan terakhir ada evaluasi dan refleksi. Kemudian pelaksanaan kegiatan yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada technical meeting. Tadi pada pelaksanaan ya, pelaksanaan itu nanti terbagi lagi jadi technical meeting untuk panitia pertandingan, wasit serta perwakilan pemain. Kemudian di situ ada nanti promosi tentang kejuaraannya ya dengan flyer dari peserta didik. Kemudian seremonial pertandingan pembuka. Kemudian pertandingannya dari penyisian hingga final. Kemudian pengumuman juara atau seremonial penghargaan. Kemudian publikasi pertandingan yaitu report atau hasil pertandingan yang sudah terlaksana dari peserta didik. Yang mana itu nanti akan dilakukan juga oleh peserta didik yang terbagi menjadi beberapa peran-peran. Yang pertama adalah pemainnya. Peserta didik nanti akan memilih ya, diharapkan semua nanti berperan sebagai kelima peran itu, yaitu pemain gobak sodor, official dan pelatih tim, panitia pelaksana kejuaraan, wasit pertandingan, dan juga tim dokumentasi dan publikasi atau broadcaster. Kemudian rencana evaluasinya berupa observasi pengamatan, angket dan wawancara, kemudian ada refleksi, pemberian umpan balik. Ini kemungkinan akan klasikal setelah seremonial penghargaan gitu. Kemudian kemungkinan tantangan yang akan dihadapi adalah di sini merupakan hal baru tentang model pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Kurangnya keaktifan peserta didik yang akan bertugas sebagai panitia pelaksana. Melihat dari kelas 8 kemarin yang sudah melaksanakan, itu ada kekurang aktifan di bagian pelaksana pertandingannya dan juga wasitnya gitu. Kemudian yang ketiga, minat dari peserta didik yang mungkin berbeda-beda, sehingga nanti mungkin harus lebih bisa mengakomodasi semua peserta didik. Waktu pelaksanaan yang terbatas, kemudian karakter peserta didik yang berbeda-beda, dan dalam penyusunan evaluasi programnya. Dan sekian dan terima kasih. Itu tadi adalah
pemaparan tentang program pembelajaran proyek dari mapel kami yaitu PJOK, yang mana diharapkan kedepannya dari berbagai macam model, mungkin model ini adalah salah satu model baru yang sedang dikembangkan di dalam mapel PJOK, ya, yaitu diharapkan peserta didik itu siap untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Mereka itu akan berperan sebagai berbagai macam hal, ya, dan semuanya perannya itu penting di posisinya masing-masing, ya. Jadi tidak harus anak-anak mahir pada satu bidang saja atau bidang yang sama. Jadi nanti harapannya mereka mengerti akan hal itu dan siap menghadapi kehidupan di masa datang. Begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi